Pastinya pengen cepat selesai supaya bisa fokus ke karir, ke bisnis, dan ke anak-anak juga pastinya. Karena masalah seperti ini cukup mengganggu aku secara waktu dan mental ya. Karena terus terang sebelum masuk ke pengadilan pun aku udah bolak-balik ke psikolog dan psikiater. Jadi untuk healing tuh butuh waktu ya, dan ini seperti mengorek lagi gitu luka yang udah berusaha aku sembuhin gitu. Sama beberapa waktu sebelum akhirnya viral juga aku beberapa kali bolak-balik ke psikolog. Alhamdulillah sih kalau sekarang sudah lebih stabil aku secara mentally, jadi udah nggak perlu bolak-balik ke sana. Cuman ya biar gimana pun kan pasti tetap ada ya trauma di sana kan. Jadi kayak gini kan, mendengar pernyataan dari saksi-saksi yang beberapa yang bertentangan dengan apa yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri kan, itu cukup menjadi beban ya. Seperti flashback aja gitu. Perceraian ini kan memang prosesnya tidak mudah ya. Apalagi kalau proses perceraiannya itu karena sesuatu hal yang mungkin menyakitkan. Entah itu perselingkuhan gitu ya, pengkhianatan yang mungkin berkali-kali dilakukan gitu ya, atau mungkin penyiksaan, KDRT dan lain-lain gitu. Nah, selama proses ini kan ada proses untuk bertemu, proses untuk mediasi dan lain-lain. Kebayang ya pada saat kita menjalani sesuatu hal yang mungkin membuat kita muncul lagi rasa traumanya, muncul lagi rasa marahnya, muncul lagi rasa bencinya terhadap orang tersebut. Ini kan pasti tidak enak gitu ya. Dijalani berkali-kali, belum lagi prosesnya yang harus lama gitu. Sedangkan pada saat proses ini berlangsung gitu ya, pasti ada komunikasi yang tetap harus terjalin. Suka atau tidak suka itu kan pasti harus dilakukan gitu ya, terkait dengan kelanjutan prosesnya. Nah, ini yang tidak semua orang itu kan mudah untuk menjalani, kecuali mereka sudah di tahap yang memang sudah entah itu menemukan ada orang lain atau mereka sendiri sudah betul-betul memaafkan. Saat seseorang sadar bahwa dia dihadapkan oleh satu masalah gitu ya, tapi dia harus menjalani kehidupan ke depannya gitu. Ini yang akan membuat dia lebih mudah untuk membuat langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan perencanaan yang sekiranya bisa mendukung dia untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemampuan ini atau fokus inilah yang pada akhirnya membuat dia ini terkesan jadi kok dia kayak nggak peduli sama masalahnya gitu ya. Orang sekeliling atau orang luar melihatnya seperti itu, padahal bisa jadi sebenarnya dia menutupi kegalauannya, menutupi stresnya, menutupi suasana hatinya yang mungkin buruk gitu, karena kesadaran tadi bahwa dia harus tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapainya. Kalau sampai di level apakah stres, galau gitu, siapa sih yang setiap punya masalah lalu tidak memiliki rasa galau atau rasa stres gitu ya? Hanya levelnya saja, mungkin ada yang levelnya rendah, ada yang levelnya medium, atau mungkin sampai ekstrim sekali. Tapi selama dia masih bisa menjalankan fungsinya dengan baik gitu ya, menjalani peran-peran kehidupannya dengan baik, baik sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua gitu, maka ya bisa dikatakan dia cukup mampu lah mengelola tingkat stresnya tersebut. Orang-orang yang punya kecakapan mengelola stresnya dengan baik, orang akan sekilas melihat bahwa tidak akan banyak hal-hal buruk yang dia tampilkan, karena pada dasarnya dia sadar betul jangan sampai masalah ini lalu menjadi penghambat dalam kehidupannya gitu. Jadi yang dia tampilkan adalah upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang tetap baik gitu ya, tetap berfungsi, menjalankan fungsinya sebagai entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu istri atau pasangan. Ya ngapain haus, orang udah dipuji. Ngapain harus haus? Nggak usah haus juga udah dipuji. Astagfirullahaladzim. Gimana ngejelasinnya ya, bingung ya. Kayak haus perhatian, nggak usah haus, udah diperhatiin terus, apa juga salah. Bingung gitu kalau mau ngejelasin.
apa yang mesti dijelasin gitu, bingung. Kayaknya netizen perlu panggung deh. Namanya sosmed kita. Random aja kita lagi pengen posting apa ya kan? Ya nggak ada. Kalau misalkan orang ngerasa tersentil gimana, ya dia harus tanyalah balik ke diri dia sendiri, ke hati dia sendiri, ada apa. Lah kan itu bukan badan kita. Astagfirullahaladzim. Itu kan orang Korea ya kan. Dan kita juga nggak tahu pasti itu agamanya apa. Jadi apa yang kayak gitu-gitu capek aja gitu dijelasin. Suruh main Facebook lagi deh mendingan. Iyalah. Ya kan kalian bisa lihat sendiri lah mukanya aja beda. Ngapain ditanggepin? Lagi fokus bisnis aja. Ada orang-orang yang pada saat dihadapkan oleh tekanan atau masalah gitu ya, dia akan lebih menarik diri atau justru sebaliknya, lebih ekspresif gitu ya, menampilkan dirinya. Nah, ini disebabkan oleh pastinya karakter, juga bagaimana dia insight atas bagaimana dia harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Ditambah juga dengan kecakapannya mengatasi gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang memang sangat kompeten gitu ya, dia paham tujuannya, bagaimana harus mengatasi masalahnya, terus karakternya juga ekspresif, pasti dia akan lebih banyak untuk menampilkan diri, tidak menarik diri justru gitu ya, membuat postingan-postingan, bertemu banyak orang gitu ya, karena biar bagaimanapun dia sadar bahwa masalah yang dihadapi itu adalah bagian dari kehidupan yang justru tidak ingin menjadi satu hal penghambat dalam kehidupannya. Beliau sadar ya bahwa ada opini-opini yang memang tidak perlu ditanggapi secara serius gitu ya. Ada penilaian-penilaian yang memang tidak perlu terlalu dimasukkan hati atau dibalas dengan serius gitu. Jadi pada akhirnya beliau hanya menjawab sesuai dengan porsinya, sesuai dengan supaya yang penting tidak menimbulkan masalah atau mungkin tidak membuat dia juga merasa tertekan gitu. Jadi menurut saya sah-sah aja gitu saat seseorang saat enggan gitu ya menjawab, atau mungkin hanya terlintas jawaban sederhana demi bisa menjawab atau memuaskan pendapat dari orang lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.